Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai tugas permodalan dan simulasi sistem agroindustri downstream agribusiness system pengolahan lada hitam kering. Di sini di kelompok 10 saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Grace Miestorus dan saya sendiri Sardivi Ketri Odrapane. Selanjutnya adalah terbelakang. Indonesia kaya akan rempah termasuk lada hitam yang dikenal sebagai King of Spices. Buah lada hitam mengandung piperin, alkaloid utama dengan manfaat antioksidan, antiinflamasi, hepaprotektan, serta berpotensi mengatasi infertilitas. Komposisi kimia dari lada hitam sendiri ada piperin, minyak atsiri, pati, lemak, dan serat kasar. Ekstraksi piperin, skala industri biasanya menggunakan etanol 60%. Hilirisasi agribisnis lada hitam mencakup pengolahan menjadi ekstrak piperin murni, minyak atsiri, supreme and herbal, minuman kesehatan, dan lain-lain. Pengembangan ini meningkatkan nilai tambah dan daya saing global dari lada hitam kering ini sendiri. Tujuan dibuatnya presentasi ini adalah untuk menjelaskan tahapan proses produksi lada hitam kering, memberikan gambaran mengenai pentingnya pengobatan pasca panen yang bersifat downstream agrobusiness system atau sistem agroindustri hilir. Lalu di sini ada pemodelan sistem lada hitam bubuk dengan bentuk flowchart, di mana proses yang pertama itu adalah budidaya di petani, di mana penanaman lada hitam dilakukan di lahan tropis dengan kelembapan tinggi, meliputi persiapan bahan, penanaman, pemeliharaan, pengendalian hama, dan pemanenan. Kemudian ada pemanenan. Pemanenan buah lada dilakukan hanya dengan mengambil buah lada yang sudah matang. Pemetikan dilakukan dengan cara higienis menggunakan kantong atau keranjang bersih. Kemudian setelah dipanen, ada proses perontokan di mana proses ini bertujuan untuk memisahkan buah lada dari batang, bisa menggunakan mesin atau dengan cara konvensional. Biasanya dengan cara konvensional itu diinjak-injak. Lalu di sini ada proses pencucian. Proses pencucian dilakukan dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran, serangga, dan kontaminan. Pencucian pada lada hitam dilakukan dengan air mengalir. Kemudian ada pengayakan. Proses pengayakan ini akan menghasilkan output berupa lada hitam yang berbuah kecil dan lada hitam menir atau lada hitam yang pecah-pecah. Lalu ada proses blansir. Proses blansir ini dilakukan pada suhu 80 derajat selama 1-2 menit, di mana proses ini bertujuan untuk mempermudah pengeringan dan mengurangi kontaminan pada buah lada hitam kering. Lalu ada proses pengeringan. Proses pengeringan dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius hingga kadar air 12 atau sama dengan 12%. Lalu ada proses sortasi atau pembersihan, di mana proses sortasi ini dilakukan untuk memisahkan pengotor seperti sisa kulit lada, debu, dan kotoran lainnya. Lalu ada proses penggilingan. Proses penggilingan ini dilakukan menggunakan mesin hammer mill. Lalu ada proses pengemasan. Lada yang sudah digiling dikemas dalam botol polietilen tetrapelet dan dalam plastik yang dilapisi aluminium. Kemudian proses pemasaran, di mana proses ini memperkenalkan dan menjual produk lada ke konsumen, meliputi bubuk lada yang telah dikemas. Lalu ada proses distribusi. Proses distribusi ini merupakan penyaluran produk konsumen melalui jalur pemasaran lokal, nasional, maupun ekspor yang berpeluang untuk menjaga kualitas produk dan memperluas pasar. Selanjutnya ada representasi sistem. Representativitas lada hitam bubuk mewakili produk agroindustri dengan pengolahan menengah menggunakan teknologi modern seperti pengeringan mekanis dan penggilingan. Selanjutnya ada kompleksitas rantai nilai. Rantai nilai produk ini melibatkan banyak pihak seperti petani, pengepul, pengolah, pengepak, dan lain-lain. Relevansi ekonominya adalah lada hitam bubuk memiliki nilai ekonomi penting terutama di Provinsi Lampung sebagai sentra produksi lada di Indonesia. Juga permintaan pasar domestik dan ekspor stabil menjadikannya komoditas unggulan daerah. Potensi pengembangannya berpotensi besar mengembangkan industri lada hitam bubuk di Lampung, ketersediaan bahan baku melimpah, dan peluang inovasi dalam pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk olahan lada. Selanjutnya ada
pengembangan industri di Lampung. Lampung menjadi sentra utama lada hitam, terutama di Lampung Utara, Timur, dan Barat, Tanggamus, dan Waikanan. Produktivitas rendah 500-530 kg per hektar akibat penyakit, iklim, dan minim teknologi. Mutu pasca panen rendah, harga fluktuatif, pasar dikuasai eksportir besar, pengembangan lewat koperasi, sertifikasi, dan pelatihan hilirisasi untuk meningkatkan daya saing. Jadi kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah lada hitam adalah rempah unggulan Indonesia dengan kandungan utama piperin yang bermanfaat sebagai antioksidan, antiinflamasi, HEPA protektan, serta berpotensi digunakan dalam pengobatan tradisional dan bumbu yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Melalui sistem agribisnis hilir, lada hitam dapat diolah menjadi lada hitam untuk meningkatkan daya saing global, mendukung petani, dan berkontribusi pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.